Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil rangkuman kami. Ada 4 resume. Yang pertama, good governance. Good governance merupakan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara, di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Penerapan prinsip good governance dalam proses ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah dalam proses persiapan perencanaan, perumusan, dan penyusunan suatu kebijakan, senantiasa mengedepankan kebersamaan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Beberapa kelemahan dalam pelayanan publik. Dari sisi pola penyelenggaraan, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan seperti kurangnya responsif, kurangnya koordinasi, berbagai unit pelayanan yang terkait suatu dengan yang lainnya sangat kurang berkoordinasi. Kemudian beberapa kelemahan dalam pelayanan publik. Dari sisi pola penyelenggaraan, pelayanan publik masih memiliki sebagai kelemahan seperti kurangnya responsif, kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait atau dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi, kurang mau mendengar keluhan atau saran maupun aspirasi masyarakat. Pada umumnya, aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan, saran, aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Solusi hal yang dilakukan antara lain, yang pertama penetapan standar pelayanan, yang kedua pengembangan standar operating prosedur, yang ketiga pengembangan survei kepuasan pelanggan. Yaitu anti korupsi. Tindak pidana korupsi dalam kamus hukum diartikan sebagai perbuatan curang yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban timbul karena yang pertama berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban penjabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN atau BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana yaitu yang pertama, lemahnya pendidikan agama dan moral. Kedua, keserakahan etos kerja yang rendah. Yang ketiga, tidak adanya saksi yang berat. Yang keempat, kurangnya pengawasan pada aparat pemerintah. Dampak atau akibat yang sangat luas dari tindak pidana korupsi yaitu Egy Sujana. Yang pertama, berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Yang kedua, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. Yang ketiga, menyusutnya pendapatan negara. Yang keempat, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. Yang kelima, kerusakan mental pribadi. Yang keenam, hukum tidak lagi dihormati. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Yang kedua, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Yang ketiga, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Di dalam tindak pidana korupsi sama seperti yang diatur dalam KUHP. Pertama, alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan
dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu disimpan secara elektronik. Kedua, dokumen. Ketiga, petunjuk hanya didapat peroleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Upaya pemberantasan korupsi harus didukung semua faktor. Salah satunya adalah mewujudkan good governance, keterbukaan, akuntabilitas publik, dan profesionalitas. Terima kasih. Selanjutnya adalah otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri, menurut peraturan dan caranya sendiri, dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan pusat yang sudah berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, permasalahan dalam otonomi daerah. 1. Adanya eksploitasi pendapatan daerah. 2. Korupsi di daerah. 3. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. 4. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. 5. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Yaitu selanjutnya solusi dan penyelesaiannya. Solusi untuk keluar dari masalah otonomi daerah tanpa harus mengembalikan kepada sentralisasi. Jika pemerintah dan masyarakat bersinergi mengatasi masalah tersebut, pasti kesejahteraan masyarakat segera terwujud. 1. Membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. 2. Memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. 3. Melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. 4. Melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. 5. Melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dan pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. 6. Meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. 7. Melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. 8. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Berikutnya adalah rangkuman dari masyarakat Madani. Pengertiannya sendiri, Madani yang berasal dari bahasa Arab yang berarti adab, orang kota, orang sipil. Sedangkan pengertian masyarakat Madani adalah pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai negara mandiri yang bertindak aktif. Karakteristik dari masyarakat Madani, civil society, sebagai sebuah tatanan masyarakat yang mandiri dan menunjukkan kemajuan dalam hal peradaban untuk menuju masyarakat Madani Indonesia dan ditempuh melalui proses radikal dan cepat dari revolusi, tetapi cenderung melambat, yakni evolusi. Contoh dari masyarakat Madani. Yang pertama, strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Yang kedua, strategi yang lebih baik mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Yang ketiga, strategi yang memilih pembangunan masyarakat Madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya.